Halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, apa kabarnya? Hari ini kita akan bahas IHSG di tanggal 30 Mei. Tadi kan di video sebelumnya kita udah bahas satu saham, yaitu Pegas yang bakal bagi dividen 70% dari net profitnya. Ya kalau sekarang kita akan bahas IHSG dan beberapa saham lainnya. Ya, dan kalau misalnya kita ngelihat bahwa IHSG itu sebetulnya jadi jebol dari ascending triangle ya. Jadi sayang sekali ascending triangle ya gagal nih. Dia jebol kemarin di tanggal 29 Mei, tapi ada tarikan, gue pikir bakal ketahan, ternyata hari ini justru dibanting 0,67%. Dan tarikannya ini di akhir-akhir sesi lagi ya, teman-teman lihat nih ya. Di akhir-akhir sesi. Tuh, sideways ditarik. Kalau kemarinnya kan di akhir sesi ditarik naik, yang hari ini digerek turun gitu teman-teman. Jadi ya kemungkinan besar IHSG akan menuju ke level supportnya itu di 6.500. Semoga banget IHSG akan cepat pulih dan kembali uptrend nantinya. Ketika dia udah kena di 6.500-an dia rebound ya. Semoga. Ya, jadi ini gagal di extendingnya, kecuali dia besok langsung naik lagi ke 6.700, cuman kita nggak pernah tahu ya. Maka dari itu gue selalu ngingetin teman-teman, di kondisi sekarang IHSG itu belum saatnya kita buat yang full porsi itu, yang gede masuknya langsung. Be careful karena kondisi masih volatile banget, jadi money management harus ketat. Oke, saham pertama yang mau gue bahas ini ya Jasa Marga, JSMR. Nah, JSMR ini menarik karena dia udah dari downtrend reversal, ada tanda reversal kan. Waktu dia dari sini naik ke sini tuh dia turun kan. Terus masalahnya dia berhasil naik lagi gitu. Nah, kalau misal kita ukur dari sini ke sini ya, dia turun waktu di Fibonacci 38,2 dia rebound. Ya, artinya kalau misalkan itu ya dia masih uptrend gitu, maksudnya masih menunjukkan reversal patternnya gitu, masih uptrend nih di dalam range Desember 2022, karena dia rebound di 38,2 tapi enggak strong uptrend ya, Nah lalu kita lihat lagi ya, waktu dia naik rebound gitu, kita ukur lagi ya kenaikan dia sampai sini ya, ini penurunannya normal atau enggak normal. Kita tarik ke sini, sama di 38,2 dia masih rebound ya, rejection bikin hammer dan terus naik ya, artinya dia masih uptrend namun enggak strong uptrend. Nah sekarang kita ukur lagi teman-teman, dari sini naik ke atas, penurunannya sampai mana ya, turunnya masih di area 50, soon mungkin ke 38,2, kita nggak tahu ya. Kalau misalkan ternyata yang terjadi di JSMR adalah turun lagi sampai ke 38,2, artinya di support itu di 3.320 ya, moving average 50. Kita lihat apakah ada rejection di sana. Kalau ada rejection di sana, yang ya kalau kita gambarin tuh beginilah ya teman-teman. Misalkan dia turun lagi nih besok, terus ada rejection, nah, itu peluang sih menurut gua ya. Peluangnya mana? Kita peluang dari sini, waktu dia ada rejection kita bisa jual sampai sini nih, sampai ke 3.500 ya. Ini sih peluang sih. Nah itu kita lihat dulu apakah ada rejection atau enggak. Nah kalau misalkan kita udah ada rejection terus kayak entry gitu kan, kita kan misalkan setup target 4.500 ya, 6%, stop lossnya 3%, cukup lah. Kalau dia jebol dari 38,2 itu supportnya di moving average 200 dan 100 ya, stop loss lah. Risk and reward 1/2 ya. Kita beli ketika dia ada rejection di sini. Ingat, bukan langsung dia turun 38,2 langsung di entry ya, tapi mesti ada rejection. Ketika ada rejection kita bisa jual di 3.500. Nah pertanyaannya, kalau nggak mau jual di 3.500 boleh nggak? Ya boleh, karena di sini tuh ada pattern ascending triangle, tinggal tarik aja. Target ascending triangle-nya sampai mana? Tuh, kita lihat tuh. Targetnya sampai Fibonacci extension di 4.000. Nah, apakah 4.000 ini bisa kecapai? Ya, bisa. Mungkin. Tapi ya dalam waktunya, rentangnya kemungkinan besar sih nggak terlalu lama. Paling 3
3 bulanan mungkin kalau benar-benar bisa ya, karena ini pembuatan ascending triangle-nya kan dari Februari sampai Mei, berarti berapa tuh, 3 bulanan ya. 3 bulanan apakah bisa ke 4.000? Kalau misalkan dia berhasil ngebreak dari 3.600 ya, berarti kita kalau misalkan teman-teman udah jual gitu ya, kita pasang lagi di 3610 misalnya, kita setup dengan target jual di sini dulu lah, Fibonacci extension 1618 dengan stop loss ya. Kalau dia balik turun, kalau dia jebol dari sini ya 3%. Jadi bisa entry 2 kali nih si JSMR. Nah kalau misalnya kita ngeliat sekarang ya, stokastik emang turun, MACD emang turun, maka dari itu jangan langsung dibeli ya. Ini tuh menandakan ini bakal turun dulu, dan foreign juga distribusi 2 kali. Nah namun 2 hari, 2 hari. Namun kalau misalnya kita lihat dari selama periode Februari sampai hari ini, foreign masih akumulasi di saham jasa marga ini, JSMR. Jadi berpeluang nih jasa JSMR. Jasa JSMR dong. Saham jasa marga. Jasa marga ini berpeluang teman-teman, masih dalam akumulasi asing. Ya. Dan kalau misalnya kita ngeliat dari MACD-nya juga sebetulnya line itu masih plus, cuman emang lagi dead cross. Jadi kita tunggu dulu apakah beneran ada rejection di area support ini. Ya, seperti itu. Jadi boleh teman-teman jadiin jasa marga ini sebagai watch list ya. Nanti kita diskusi di Telegram. Nah, ke saham berikutnya. Teman-teman bagian pemandangan nggak tuh? Bagian pandangan kalian juga ya tentang jasa marga ini ya di kolom komentar seperti biasa. Nah, saham Bukalapak ini. Cuma lupa. Nah, Bukalapak kan downtrend. Saya downtrend. Hari ini naik 5,8%. MACD-nya lihat, menarik golden cross. Histogramnya udah ke area plus ya. Stochastic golden cross, foreign akumulasi selama 1 2 3 4 hari. Terus pertanyaannya adalah, boleh beli Bukalapak? Ya. Kalau sekarang belum dulu kali ya. Karena dia kan pertama masih downtrend. Walaupun di hari ini naik 58%, dia mesti dihadang dengan trend line dia yang di sini nih, resist. Tapi kalau dia mungkin udah ngebreak dari 240 ya, dia ngebreak trend line ini, mungkin Bukalapak boleh kita lirik gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman emang mau maksa gitu mau beli, ya terserah sih, paling juga sampai 225 sih batas. Ya, jadi nggak tinggi banget targetnya dia. Nah bisa nih tuh 3%an lah kalau misalkan kalian emang penasaran gitu ya, silakan, tapi dengan dana yang kecil lah. Tapi risk and rewardnya menurut gua nggak menarik buat kita setup gitu teman-teman, belum terlalu menarik. Coba kita lihat ke time frame lebih dekat deh, apakah ada pattern yang terjadi di Bukalapak. Nah patternnya itu kebentuk sih. Ini dia harusnya, nah ya mungkin dia, tapi tetaplah tunggu break. Kelihatan dari begininya sih tetap tunggu break ya kan. Dia soon mau bikin cup and handle kan tuh ya. Kalau dia ngebreak kan cakep, kalau dia nggak ngebreak ya tunggu dulu sampai sini gitu kan. Ngebreak enak nih kalau begini ya. Intinya dia mesti ngebreak trend lainnya sih biar valid 227 tuh mesti dilewatin. Kalau enggak ya kenaikannya terbatas lah. Kayaknya gue sih nggak kebuka dulu teman-teman. Tapi stokastik, MACD, foreign ya emang menarik gitu, cuman tetap mesti nunggu break dulu karena ingat dia masih downtrend, belum ada tanda reversal yang benar-benar valid, beda dengan jasa marga tadi. Oke ya, jadi kita lanjut nih ke saham berikutnya nih teman-teman. Ini sahamnya si Raja. Dulu kita pernah cuan banyak ya dari Raja waktu di 2022 tuh, cuan banyak tuh ya. Terus dia sideways. Sebetulnya nih saham Raja menarik nih ketika dia uptrend banget teman-teman. Lihat ya pakai Fibonacci yang tadi gue praktekin ke saham jasa marga. Lu lihat ini, penurunan 61,8 rebound, turun nggak sampai 61,8 nih, tarik panjang lagi ya. Nggak sampai 38,2 sorry, ditarik sampai paling atas,
Dari kenaikan dia yang begitu tinggi, dia turun maksimal 50, udah rebound lagi, reboundnya kencang lagi. Jadi ini Raja ini bagus nih tuh, golden cross, uptrend, kembali ke saham ke uptrendnya. Terus hari ini Raja turun 3%, wajar gak? Menurut gue sangat wajar karena dia kebentur dengan resistnya yang cukup kuat nih. Ya, ini dia kebentur. Berapa kali resist Raja nggak bisa dilewatin, jadi boleh entry-nya kapan? Nah, kalau gue ukur dari Fibonacci yang di sini. Kita ambil dari bottom dia di sini, kita ambil high dia hari ini kebentur turun, kita ukur ya penurunan dia maksimal yang masih bagus banget adalah sampai 1033 ya. 1050 sampai 1033 itu adalah area-area penting untuk Raja. Kalau misalkan dia rebound, itu menurut gue bagus banget sih buat kita entry. Jadi kita boleh lah tungguin, kita watchlist. Tapi bukan seperti yang gue bilang, bukan pas langsung itu kita langsung entry buy, tunggu ada rejection. Apakah ada perlawanan di sini? Kalau misalkan dia ada rejection di sini, menurut gue sih menarik buat kita entry Raja, dan target terdekatnya ya di resist dia lagi 12%. Hopefully dia bisa breakout menuju ke 1500. Ya, apakah bisa kita nggak tahu. Stop lossnya agak gede memang. Jadi risk and reward 1:1. 9-12%. Kalau misalnya kita ngeliat dari MACD bagus banget, cakep, golden cross naik ke arah plus, histogram plus, line plus. Tapi stochastic bilang turun dulu. Kemarin volumenya Raja menarik coy, volumenya Raja menarik, naik tuh ya. Dan kalau misalnya kita lihat hari ini dia didistribusi. Cuman ingat, kalau teman-teman yang duitnya masuk ke udah miliaran gitu ya, ini value-nya Raja cuma 7,4 miliar hari ini transaksi. Sedangkan kemarin waktu breakout juga gede sih, 29 miliar. Jadi penurunan di hari ini menurut gue sangat teramat wajar. Sangat teramat wajar. Oke. Jadi kita lihat ya selama 2 hari ini apakah distribusi atau akumulasi ya. Ini akumulasi. Sorry. Tadi gue salah lihat. Nah, kemarin 25 miliar. Hari ini turunnya cuman, kemarin transaksi 25 miliar, hari ini distribusi 7 miliar. Jadi ya itu ini namakan koreksi low volume gitu teman-teman. Itu sangat wajar. Jadi kalau misalkan besok dia tunggu turun sampai ke sini, kalau itu ya kalau diturun ya peluang. Tapi kalau misalkan dia langsung ngebreak 1230 gitu ya, itu juga peluang juga buat entry sih. Gue sih kayaknya entry langsung deh di 1000 kalau dia ngebreak 1230. Karena high-nya dia hari ini tuh 1220 dengan target Fibonacci sini 24%, 23% setengah ya. Ini untuk Raja. Bagikan pendapat kalian mengenai nih saham ya, biar kita sama-sama belajar mengetahui pandangan untuk saham-saham tersebut. Oke. Nah, terus satu saham lagi lah ya, satu saham lagi. Film, pasti kalian penasaran dengan saham film. Waktu itu gue udah bahas ini di Telegram, gue cuman scalping, gue cuman untung 3%-an waktu itu. Waktu dia breakout dari sini karena ketahan di moving average 200. Habis itu gue belum pantau lagi karena gue nungguin hari ini sebenarnya, nungguin dia breakout nih karena dia bikin inverted head and shoulders atau cup and handle teman-teman. Jadi dia breakout hari ini menurut gue ya bagus dengan volume yang cukup besar. MACD golden cross ya ke area plus, semuanya plus teman-teman, liatin tuh semuanya plus ya, semuanya plus. Dan juga foreign akumulasi 47 miliar, hari ini transaksi 36 miliar, hari ini 36 miliar net value ya, 47 miliar foreign beli, gila coy. Stochastic harusnya turun dulu ya, nggak apa-apa besok turun dulu kek. Semoga turunnya sampai mana, sampai 2400. Kita lihat webnya adalah 2420. Jadi kalau besok turun sampai 2400 ya itu peluang, karena hari ini close 2520. Ingat 2400 langsung kita jadikan watchlist. Semoga besok turun ke 2400 dengan low volume, maka itu peluang banget ya. Kalau kita ngelihat nih, gue udah ukur nih dari bottom, dari bottom ini. Kita lihat ya dari bottomnya ya, connect line kita tarik itu bisa sampai 3955 ya, dimana itu 64%. Ya nggak usah muluk-muluk ya, nggak usah muluk-muluk banget. Kita ke Fibonacci 1618 aja dulu, ke sini 37%. Oke,
Oh, nggak usah muluk-muluk lagi bro, itu ada resist di sini. Oke, ini ada resist 3000. Nah, 3000, 28%. Semoga dapat. Tapi stop lossnya jangan lupa bro ya, stop lossnya kalian jangan lupa. Stop loss lu siap berapa persen? Ya kalau dia jebol ya, dia jebol dari sini 8% boleh. Kalau lu lebih luas lagi 14% boleh. Tetap kok 14% risk and reward 1/2. Silakan ya. Bagikan pendapat kalian mengenai saham film. Oke teman-teman, sekian dulu analisa saham kita hari ini. Semoga analisa ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan mohon bantuannya dengan support, dengan cara like video ini, subscribe, bagikan ke rekan-rekan yang lain. Kalau misalkan kalian mau support gua di Saweria juga boleh aja, linknya ada di deskripsi. So thank you semuanya, see you in the next video, bye bye.